Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Syanda Kristi, inilah Berita Nusantara. Sebuah perahu tim SAR terseret arus banjir saat berusaha mengevakuasi warga terjebak banjir di Sungai Leko Pacing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa 11 Februari sore. Sebuah perahu tim SAR terseret arus banjir saat sedang berusaha mengevakuasi warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video nampak sebanyak 6 personil tim SAR sedang naik perahu milik Basarnas. Mereka hendak mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumah kebun. Saat perahu berusaha melintasi sungai di bendungan Leko Pacing, tiba-tiba mesin mati. Akibatnya, perahu terbawa arus dan masuk ke celah-celah bendungan. Beruntung, 6 personil SAR yang berada di atas perahu langsung melompat. Mereka juga sempat terbawa arus, tetapi berhasil dievakuasi. Ketinggian air di sejumlah wilayah rata-rata diperkirakan hingga 1 meter lebih atau setinggi orang dewasa. Sementara itu, air banjir juga merendam jalan Trans Sulawesi yang menyebabkan kemacetan panjang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Mois menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Mois menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Putusan banding dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Haryanto di Pengadilan Tinggi DKI Cempaka Putih Jakarta Pusat pada hari ini Kamis 13 Februari. Sebelumnya, Harvey Mois yang mewakili PT RBT divonis dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Suami dari aktris Sandra Dewi ini dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah tahun 2015 hingga 2022 dan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, dalam tuntutannya, jaksa ingin Harvey dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan, plus uang pengganti sejumlah 210 miliar subsidiar 6 tahun penjara. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, tim Satpol PP Kota Malang bersama stakeholder terkait berhasil mengamankan orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ di Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tim Satpol PP Kota Malang bersama stakeholder terkait berhasil mengamankan orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ di Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Menurut informasi, ODGJ tersebut membawa senjata tajam dan berkelakuan tidak terprediksi, sehingga membuat masyarakat sekitar merasa tidak nyaman. Tim Satpol PP Kota Malang langsung bergerak untuk mengamankan ODGJ tersebut dan membawanya ke tempat yang aman. Dengan pengamanan ini diharapkan masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan aman di Kota Malang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, seorang pengendara mobil tertangkap basah oleh warga saat membuang sampah sembarangan di Jembatan Gadang, Kota Malang pada Selasa 11 Februari 2025. Seorang pengendara mobil tertangkap basah oleh warga saat membuang sampah sembarangan di Jembatan Gadang, Kota Malang pada Selasa 11 Februari 2025. Aksi tersebut direkam oleh warga sekitar dan menjadi perhatian publik. Menurut informasi, pengendara mobil tersebut dengan santainya membuang sampah dari mobilnya tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Namun, aksi tersebut tidak luput dari perhatian warga yang berada di sekitar lokasi.
Warga sekitar langsung menghampiri pengendara mobil tersebut dan memberikan teguran. Pengendara mobil tersebut kemudian memungut kembali sampah yang telah dibuangnya. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, seorang siswi di Kota Malang kehilangan handphonenya setelah tertinggal di kursi di Kota Arif Margono, Gang 4, Kasin, Klojen. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, 10 Februari 2025 sekitar pukul 7:17 pagi. Seorang siswi di Kota Malang kehilangan handphonenya setelah tertinggal di kursi di Kota Arif Margono, Gang 4, Klojen. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 10 Februari 2025 sekitar pukul 7:17 pagi. Menurut laporan dari teman korban, siswi tersebut memiliki 2 handphone dan tidak menyadari salah satunya tertinggal. Tak lama kemudian, seorang pria pengumpul barang rongsokan yang melintas di lokasi mengambil handphone tersebut setelah melihat situasi sekitar. Korban dan keluarganya masih berusaha untuk mencari handphone yang hilang tersebut. Mereka berharap agar handphone tersebut dapat dikembalikan kepada korban. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Shenda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam Berita Nusantara.